Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dengan NIM 2351444040. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan Syariah. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai uji regresi data panel menggunakan aplikasi eViews versi 12. Silahkan disimak teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau uji regresi data panel. Pertama-tama, teman-teman di sini harus siapin dulu data Excel yang sudah berbasis dua variabel atau dua model, yaitu time series dan cross section. Nah, di sini saya menggunakan time series dan cross sectionnya itu adalah Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2017 sampai periode 2022. Di sini saya menggunakan periodenya itu selama 6 tahun dan perusahaan Bank Umum Syariahnya itu saya menggunakan sebanyak 5 Bank Umum Syariah. Nah, ketika sudah disiapkan seperti ini, pastikan untuk mengkopas atau mengcopy data menuju eViews versi 12 ini, format angka atau desimal ini sudah diubah dari koma menjadi titik. Selanjutnya, kita akan buka aplikasi eViews-nya dan kita akan pencet file, lalu new, dan kita pilih work file. Nah, di sini karena kita ingin menguji regresi data panel, kita akan memilih balance panel. Dan ini start date merupakan tahun awal mula data time series kalian. Nah, saya di sini menggunakan 2017 hingga 2022 dengan jumlah perusahaan sebanyak 5 perusahaan. Nah, di sini kita masukkan 2017 sampai 2022. Number of cross section adalah jumlah perusahaan yang teman-teman ingin regress data panelnya. Saya menggunakan 5 jenis perusahaan. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk membuat variabel rumah objeknya di sini, teman-teman akan memilih objek, lalu klik new object, pilih type of objeknya itu adalah series. Nah, di sini kalian bisa namain sesuai objek kalian masing-masing atau variabel kalian masing-masing. Di sini saya menamakan X1. Dan dilakukan seterusnya sampai variabel Y. Jika teman-teman menggunakan 4 variabel, berarti teman-teman membuat rumah objeknya itu sebanyak 5 kali. 4 untuk X1, X2, X3, X4 dan satu lagi untuk Y. Karena di sini saya menggunakan 3 variabel independen yaitu X1 dan X2 serta X3, maka saya membuat 3 rumah untuk variabel independen dan 1 rumah untuk variabel independen atau variabel Y. Saya lanjut X2, lalu seterusnya sampai dengan Y. Nah, ketika teman-teman sudah membuat semua rumah untuk variabel teman-teman, kita akan memasukkan data yang sudah tadi kita siapkan di dalam Excel ke eViews. Bagaimana caranya? Kita blok semua objek yang udah kita buat rumahnya dengan cara mengklik Ctrl, lalu kita klik kanan dan kita open as group. Nah, ini di sini sudah tampil. Yang di atas itu adalah nama variabel yang kita sudah masukkan tadi, X1, X2, X3, dan Y. Nah, untuk 117, 118 ini adalah nama dari cross section serta time series. Karena tadi di awal kita sudah memilih untuk balance panel. Satu ini adalah jenis perusahaan yang kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan 5 perusahaan, jadi di sini perusahaannya ada 5.
Dan untuk 17 ini merupakan time series yang artiannya itu adalah pada perusahaan ke-1 tahun 2017, perusahaan ke-1 tahun 2018, perusahaan ke-1 tahun 2019, dan seterusnya sampai perusahaan ke-5 tahun 2022. Lalu, bagaimana cara mengkopinya? Kalian pergi ke Excel, pilih angka atau desimal yang akan kalian copy ke dalam eViews. Kalian hanya perlu mengcopy angkanya saja, tidak perlu dengan judulnya atau labelnya. Lalu udah di blok kayak gini, kalian Ctrl C dan pindahkan ke eViews. Ini yes aja. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa kalian cek dan pastikan kembali bahwa data yang kalian copy itu sudah sesuai atau sama persis seperti yang di Excel. Jangan sampai ada kesalahan data, karena apabila kalian salah menginput, maka akan memberikan hasil uji yang berbeda. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji model yang pertama, yaitu uji CEM. Nah, uji CEM ini itu apa sih? Nah, uji CEM ini merupakan uji yang paling awal dan yang paling basic, atau merupakan pendekatan yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan atau menggabungkan time series dan cross section secara bersamaan, yang dianggap bahwa time series dan cross section tersebut tidak ada perbedaan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku semua perusahaan tidak ada perbedaan atau sama dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu kalian pergi ke Quick, lalu kalian pilih estimate equation. Nah, dalam specification kalian harus tulis rumus yang seperti ini. Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Kalian perlu memasukkan seluruh variabel kalian dengan menambahkan C. C itu adalah koefisien yang untuk mengukur seluruh variabel kalian. Nah, untuk menguji uji CEM atau uji yang paling basic pertama ini, kalian harus pastikan dalam panel option ini sudah di-nonkan si effect specification-nya, mulai dari cross section ataupun period. Nah, non ini adalah dijadikan sebagai ciri untuk menguji model CEM. Lalu kalian pilih OK. Nah, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Jangan lupa ini di copy, lalu masukkan ke dalam Word. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membaca uji CEM ini? Yang pertama, kita lihat dari probabilitas hasil dari variabel X1, X2, dan X3, karena ini merupakan variabel independen yang sudah kita uji. Yang pertama, kriteria dari pembacaan probabilitas p-value itu harus lebih kecil daripada 0,05, yang artinya data tersebut signifikan. Lalu, kita lihat bahwa variabel X1 itu berada di angka probabilitas 0,2377 atau lebih besar daripada 0,05. Artinya, probabilitas untuk variabel X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang kedua itu X2, probabilitas di sini adalah menghasilkan angka sebesar 0,02226 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, yang artinya berpengaruh signifikan dan negatif pada perubahan variabel dependen Y. Dan yang ketiga yaitu angka X3 di sini menghasilkan probabilitas 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, yang dapat disimpulkan artinya mengalami signifikan negatif terhadap variabel dependen ataupun Y. Lalu kita baca di sini juga uji signifikasi simultan atau uji F, di mana kita bisa melihat uji probability F statistik itu menghasilkan angka 0,000
yang artinya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya signifikan. Artinya secara simultan variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa lihat untuk uji koefisien determinasi atau R-square. Di sini R-square di sini menghasilkan angka sebesar 0,978157, di mana kriteria untuk R-square ini adalah seberapa besar kemampuan X untuk menjelaskan variasi Y. Variabel independen mampu menjelaskan sebesar 97,56% variasi variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu yang keempat yaitu kita bisa membaca uji autokorelasi atau Darwin-Watson. Nah, Darwin-Watson statistik di sini menunjukkan angka sebesar 1,441172, yang artinya bahwa Darwin-Watson ideal itu sebesar 1,8 sampai 2,2. Nah, Darwin-Watson hasil uji kita itu sebesar 1,44172, yang artinya Darwin-Watson menunjukkan adanya autokorelasi ringan namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Jadi hasil kesimpulan uji CEM kita itu adalah berdasarkan hasil regresi panel CEM secara parsial model X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan arah yang negatif, sedangkan X1 tidak berpengaruh signifikan. Dan secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai probability F statistik 0,000, dan model CEM mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 97,56%. Nah, untuk Darwin-Watson menunjukkan autokorelasi lemah karena di bawah Darwin-Watson yang ideal, yaitu 1,8 sampai 2,2. Namun masih dapat ditoleransi karena tingkat perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji model FEM, ya, atau uji regresi fixed effect model, di mana pendekatan ini mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepsinya. Nah, gimana caranya? Yang tadi ini kita close aja. Nah, kita caranya quick, lalu pilih estimate equation, masukkan rumus Y spasi C spasi X1, X2, dan X3, di mana semua variabel dimasukkan dan C sebagai koefisiennya. Lalu kita pergi ke panel option, karena ini kita mau menguji model fixed effect model, jadi kita cross sectionnya itu diganti menjadi fix karena non itu kan tadi CEM, sekarang kita ganti menjadi fix. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, kita blok untuk kita baca dan di copy ke Word. Nah, uji FEM di sini kita bisa lihat bahwa uji signifikasi parsial uji T, bahwa dilihat dari probability-nya itu, kriterianya probability atau p-value harus lebih kecil daripada 0,05 baru bisa dinyatakan signifikan. Hasilnya adalah X1 sebesar 0,0634 itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu variabel X2 sebesar 0,049 itu lebih kecil daripada 0,05 yang artinya berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Y. Dan yang X3 yaitu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 artinya berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu uji signifikasi simultan atau secara keseluruhan uji F, kriterianya itu probabilitas F statistik harus lebih kecil daripada 0,05 yang bisa dinyatakan secara signifikan. Nah, probability yang kita dapat itu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, artinya seluruh variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu, yang ketiga yaitu kita bisa melihat uji koefisien determinasi atau R-square. R-square yang kita dapat pada uji FEM ini adalah 0,984930.
yang artinya 98% variabel independen variabel X1, X2, dan X3 itu dapat mempengaruhi dan dapat menjelaskan variabel-variabel dependen. Sisanya sebesar 1,98% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Lalu kita bisa melihat uji autokorelasi atau uji Darwin-Watson, yang dimana DW ideal itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebesar 1,8 sampai 2,2. Nah, Darwin-Watson yang kita dapat itu sebesar 1,90 1063 yang menunjukkan tidak terdapat autokorelasi serius, masih dalam batas aman. Kesimpulannya itu adalah secara parsial variabel X2 dan X3 berpengaruh signifikan negatif terhadap Y, sedangkan X1 tidak berpengaruh signifikan secara simultan. Ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y, di mana model FEM ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat dengan dibuktikan oleh R-square sebesar 98,02%. Nah, untuk nilai Darwin-Watson ini menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi karena dia mencapai batas ideal, yaitu 1,9 yang di dalam model FEM ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji regresi RAM atau uji regresi random effect model. Caranya itu gimana? Kita close aja untuk yang tadi. Lalu kita pilih quick estimate equation, masukkan rumus yang tadi, Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3, di mana seluruh variabel dimasukkan dan C sebagai koefisien. Dan jangan lupa, karena tadi kita menggunakan uji FEM, itu menggunakan fix, berarti untuk uji RAM kita melakukan perubahan dalam cross section panel option itu adalah random sesuai dengan nama modelnya. Nah, untuk penjelasan uji regresi random effect model ini mengestimasi di mana data panel mengalami variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Kelebihan model ini bisa menghilangkan heterokedastisitas atau varian residual yang salah dalam regresi yang tidak konstan di seluruh rentang nilai varian independen. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jangan lupa kita copy semuanya untuk dimasukkan ke dalam Word. Nah, ini hasilnya. Kita bisa lihat dari hasil uji signifikansi parsial atau uji T, kita bisa melihat probability kriteria yang ditentukan itu adalah harus lebih kecil daripada 0,05 atau di bawah 0,05 baru diartikan berpengaruh secara signifikan. Untuk probability pada model ini, X1 itu menghasilkan angka 0,2649 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang bisa disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu X2 itu menghasilkan angka 0,030 yang dimana lebih kecil daripada 0,05 berpengaruh signifikan negatif terhadap Y. Lalu X3 menghasilkan angka probability 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel Y. Lalu kita bisa melihat uji secara simultan atau uji F yang dimana kriterianya probability F statistik harus lebih kecil daripada 0,05 baru bisa dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Hasilnya di sini probability F statistik ini adalah 0,000 yang bisa diartikan bahwa lebih kecil daripada 0,05. Jadi secara simultan X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y pada model random effect ini atau RAM. Lalu kita bisa melihat uji koefisien determinasi R-square yang dimana R-square yang dihasilkan pada hasil uji RAM ini adalah 0,9845
4930 yang artinya sangat tinggi. Artinya variabel independen itu mampu menjelaskan sebesar 98,02%, yang artinya variasi variabel dependen itu dapat dijelaskan sebesar 98,02%, dan sisanya 1,98% dipengaruhi faktor lain di luar model. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat uji autokorelasi atau Darwin-Watson, di mana Darwin-Watsonnya itu adalah menghasilkan 1,441172, yang artinya itu masih dalam batas aman dan masih bisa ditoleransi karena batas ideal Darwin-Watson statistik itu adalah 1,8 sampai 2,2. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil regresi random effect model atau RAM ini, secara parsial variabel X2 dan X3 berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Y, sedangkan X1 tidak berpengaruh signifikan secara simultan. Seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model ini memiliki kemampuan menjelaskan variasi Y sebesar 98,02 dan Darwin-Watson mengindikasikan autokorelasi yang masih bisa ditoleransi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan model terbaik antara FEM, CEM, ataupun RAM yang akhirnya kita akan memilih model yang paling terbaik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemilihan model yang paling terbaik, yaitu yang pertama kita akan melakukan uji Chow atau FEM versus CEM. Nah, kita di sini close dulu semua jendela, delete, yes. Lalu kita ke work file, di mana kita memblok seluruh variabel, lalu klik kanan dan kita open as equation, di mana di sini kita akan memasukkan rumus seperti yang biasa. X1, X2, X3 tambahkan Y, spasi C, spasi X1, X2, X3. Dan karena kita untuk menguji variabel FEM dan CEM, di sini kita ubah cross sectionnya menjadi fix. Nah, udah gitu kita klik OK dan keluar hasilnya. Setelah itu kita tidak berhenti di sini karena ini hanya hasil uji FEM, karena kita untuk menguji model yang terbaik antara FEM versus CEM. Jadi kita klik view, lalu kita pilih fix random, kita pilih yang likelihood ratio atau redundant fix effect. Nah, di sini keluar, lalu kalian blok sampai sini aja untuk melihat hasilnya. Kita copy ke Word. Nah, untuk hasil uji Chow atau FEM versus CEM, di sini kita melihat hanya cross section chi-square untuk bagian probability-nya saja. Jika hasil probability uji Chow ini kurang dari 0,05, maka akan dilanjut kepada model FEM melalui uji Hausman, yaitu uji berikutnya. Dan apabila hasil probability itu lebih besar daripada 0,05, maka cukup sampai uji CEM saja, gak usah lanjut ke uji Hausman. Di sini menghasilkan bahwa probability uji Chow itu sebesar 0,0251, yang artinya probability lebih kecil daripada 0,05, maka harus dilanjutkan kepada model FEM melalui uji Hausman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman ini ditunjukkan untuk menguji model FEM versus RAM. Tadi itu kan kita ujinya CEM versus FEM. Sekarang RAM versus FEM. Caranya itu seperti apa? Kita close semua, yes, lalu kita ke open as equation, masukin rumusnya Y spasi C spasi X1 spasi X2 dan spasi X3. Lalu karena kita ingin menguji
Hausman, maka panel option di sini akan dirubah menjadi random. Lalu kita klik OK, dan tidak sampai sini karena ini hanya uji rem. Kita klik view, lalu kita pilih fix random effect testing, dan kita pilih Hausman test. Nah, ini sudah kelihatan hasil yang kita uji Hausman itu di blok sampai probability saja, sampai cross section random. Lalu kita kopikan ke dalam Word. Nah, di sini kriterianya itu adalah jika hasil cross section random probability itu lebih besar daripada 0,05, maka akan dilanjut uji rem melalui uji LM. Apabila lebih kecil daripada 0,05, maka cukup sampai dengan model FEM saja, nggak usah dilanjut. Nah, apabila FEM yang terbaik itu kita bisa langsung menyimpulkan ini karena kita lebih besar daripada 0,05, maka kita melanjutkan uji rem hasilnya. Apabila ceritanya itu misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari hasil uji Chow dan uji Hausman, model yang paling baik itu adalah model FEM. Nah, kalau misalnya hasil probability uji Hausman itu lebih kecil daripada 0,05, maka kita berhenti di uji Hausman saja, karena yang terpilih adalah model FEM. Dan kita bisa membuat kesimpulan dari hasil uji Chow dan uji Hausman, model yang paling baik itu adalah model FEM. Karena kita di sini hasil probability-nya itu lebih daripada 0,05, maka kita melanjutkan uji rem melalui uji LM. Ya. Uji LM. Lalu gimana caranya? Kita close, balik lagi ke eViews, kita close. Lalu kita block dan open as equation. Masukkan rumus seperti biasa, Y spasi C spasi X1. Dan pastikan panel option ini adalah non, karena uji LM ini adalah untuk menguji model mana yang terbaik, uji CEM atau uji model rem. Nah, jadi harus dipastikan ininya non ya. Nah, karena kita mau menguji LM, yaitu untuk membandingkan mana model yang paling baik antara model CEM ataupun model rem. Jadi harus dipastikan panel optionnya ini harus non. Oke. Nah, kita udah ada hasilnya. Ini uji CEM, hasil uji CEM. Karena kita mau menguji LM, jadi kita klik view, fix random effect testing, lalu kita pilih yang Lagrange multiplier atau uji LM. Nah, di sini kita copy semuanya, lalu kita pastekan di Word untuk melihat hasilnya. Dalam uji LM ini, untuk menguji model mana yang paling terbaik antara model CEM atau model rem. Nah, kriteria uji LM ini di mana kita melihat hasil Bruce Pagan ini dalam cross section di baris yang kedua yang saya stabilkan itu harus lebih besar daripada 0,05, maka model yang terbaik adalah model CEM. Namun, apabila Bruce Pagan yang hasilnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka model rem yang terpilih. Karena di sini kita mempunyai hasil 0,8452 yang diartikan bahwa nilai Bruce Pagan itu lebih besar daripada 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa model CEM yang terpilih.
Jadi, untuk hasilnya itu dapat disimpulkan bahwa Bruce Pagan sebesar 0,8452 lebih besar daripada 0,05, maka berdasarkan uji Chow, Hausman, dan LM yang terbaik adalah model CHEM. Karena yang terpilih adalah model CHEM, harus dilakukan uji asumsi klasik. Nah, seperti itu. Nah, karena yang terpilih itu adalah model CHEM, di mana sebenarnya kalau misalnya yang terpilih itu model FEM ataupun model CHEM, kita harus melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita akan melakukan uji normalitas. Bagaimana caranya? Nah, kita di sini hasil uji yang tadi, uji CHEM itu, kita pilih view, lalu kita pilih residual diagnosis, di mana kita akan memilih histogram normality test untuk melihat uji normalitas, lalu kita kopikan seluruh grafik ini ke Word supaya kita bisa baca. Nah, hasil uji normalitas ini di sini adalah menghasilkan bahwa probability yang dihasilkan oleh uji normalitas adalah 0,00005557, yang artinya kriteria untuk uji normalitas ini adalah di mana probability p-value lebih kecil daripada 0,05, artinya data terdistribusi normal, dan probability p-value apabila lebih besar daripada 0,05 diartikan bahwa data tidak terdistribusi normal. Hasilnya itu adalah probability-nya itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya data terdistribusi normal karena probability kita itu adalah 0,000557. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya uji asumsi klasik itu adalah uji multikolinearitas. Nah, gimana caranya? Kita balik lagi ke view. Ini kita close aja. Nah, kita pilih open, blok semua variabel yang ada di work file, open as equation. Nah, kita masukin rumus seperti biasa. Y spasi C spasi X1 spasi X2. Nah, lalu kita pilih panel option. Nah, kita harus pastikan bahwa cross section dan period ini adalah non, karena ini merupakan uji CHEM. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan hasil uji CHEM. Lalu kita pilih quick, group statistik, lalu kita pilih correlation. Nah, kita hanya memasukkan variabel independen saja ya teman-teman, hanya X1, X2, X3, dan X seterusnya, tidak perlu memasukkan variabel dependen atau variabel Y. Lalu setelah kita mengisi series list ini, kita OK. Yes. Nah, ini hasilnya muncul hasil korelasi. Kita tidak perlu melihat hasil yang nilainya itu 1. Kita kopikan dulu ke Word supaya bisa kita baca. Nah, yang kita lihat dan yang kita baca itu hanya 3 elemen ini saja. Karena 1 itu tidak perlu dibaca ya teman-teman. Nah, standar uji multikolinearitas ini adalah harus di bawah 0,85. Jika kurang dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa dapat terbebas uji multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Kita bisa melihat hasil dari X1, X2, dan X3. Hasilnya merupakan koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,88708 itu lebih kecil daripada 0,85. Koefisien X1 dan X3 itu sebesar 0,35
0,421 yang menunjukkan lebih kecil daripada 0,85 serta nilai koefisien X2 dan X3 itu sebesar 0,335764 yang artinya lebih kecil daripada 0,85. Maka kita bisa simpulkan bahwa hasil penelitian ini dari data panel itu terbebas dari uji multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Nah, yang terakhir dalam uji regresi data panel itu kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Gimana caranya? Kita balik lagi ke eViews, lalu kita close aja. Ya, delete. Nah, lalu kita close juga ini. Kita klik kanan, lalu open as equation. Kita pilih ini, kita masukin rumus seperti biasa, Y spasi C spasi X1 spasi X2 dan spasi X3. Nah, ini kan untuk uji yang seperti biasanya. Untuk uji heterokedastisitas itu kita memasukkan rumus yang berbeda. Rumusnya itu adalah ABS dalam kurung residual tutup kurung spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Nah, seperti ini. Lalu pastikan panel optionnya itu adalah none. Kita klik OK. Nah, ini keluar hasilnya. Kita copy semuanya ke dalam Word. Nah, kita baca hasilnya. Itu kita hanya melihat hasil probability dari seluruh variabel. Nah, dalam uji heterokedastisitas ini adalah syaratnya semua nilai probabilitas itu harus lebih daripada 0,05 seluruh variabel ya teman-teman. Kalau ada satu variabel yang kurang daripada 0,05 maka diartikan tidak dapat lolos uji heterokedastisitas atau dapat melakukan transform data untuk solusi apabila tidak lolos uji heterokedastisitas. Nah, kita lihat hasil probability X1 itu adalah kurang daripada 0,05, maka variabel X1 ini dinyatakan tidak lolos untuk uji heterokedastisitas. Lalu X2 itu sebesar 0,8954 yang dapat diartikan bahwa variabel X2 ini lolos uji heterokedastisitas. Lalu X3 itu sebesar 0,2332 yang dapat diartikan bahwa uji heterokedastisitas untuk variabel X3 ini dinyatakan lolos karena lebih besar daripada 0,05. Nah, karena ada salah satu variabel yang kurang daripada 0,05, maka kita harus melakukan transform data. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah kita langsung ke eViews, ya. Kita close aja. Lalu kita klik view. Nah, di sini kita pilih yang actual fitted residual. Nah, kita pilih residual graph karena nanti akan menghasilkan grafik garis gitu ya. Grafik statistik. Nah, di sini kita bisa lihat, copy dulu aja. Syarat untuk melakukan uji transform data itu adalah nilai residual itu tidak boleh melewati batas 500 dan negatif 500. Jika tidak melewati, maka lolos uji heterokedastisitas. Nah, kita lihat ini yang kita lihat 0,2
dan minus 1,2. Syaratnya itu adalah tidak boleh melewati batas 500. Ini masih jauh banget ya, karena di sini kita hanya mencapai angka 0,2 dan negatif 1,2. Maka dapat disimpulkan bahwa uji regresi data panel ini lolos melewati uji heterokedastisitas. Nah, jadi kayak gitu. Untuk uji regresi data panel, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung saja di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!